Halo, bagaimana kabarnya para calon guru profesional? Saya akan mengajak untuk merefleksikan pemikiran Kiai Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebelum masuk ke pemikiran beliau, mari kita mulai dengan mengenal siapa sosok Kiai Hajar Dewantara. Kiai Hajar Dewantara. Beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei 1889 dengan nama kecil Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis kemerdekaan dan pelopor pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar mendapatkan pendidikan. Kiai Hajar Dewantara. Beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada tahun 1945. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 dan hari kelahirannya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Kiai Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid dapat diwujudkan? Pendidikan yang berpihak kepada murid ialah pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuan alaminya yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak, yang mana anak diberi kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat minat dan kemampuan masing-masing anak. Perhatian dari guru dan orang tua adalah bentuk dukungan yang sangat berarti bagi anak. Ada 4 karakteristik pembelajaran yang berpihak kepada murid yang diambil dari pemikiran Kiai Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu manusia merdeka. Menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang memiliki tanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak bergantung dengan orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak-anak harus belajar tanpa adanya tekanan belajar, tanpa takut disalahkan, bebas mengemukakan pendapat, dan mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, guru tidak memaksakan kehendaknya untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan guru, karena dalam suatu kelas akan ada beragam karya dalam bentuk yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan minat anak seperti gambar, lukisan, infografis, lagu, puisi, bahkan membuat video. Maka dari itu, sikap guru seharusnya dapat memberikan dukungan secara psikologis. Kedua, mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak kepada murid juga memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Kita tahu, bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir. Sedangkan minat terbentuk selama anak tumbuh. Namun, bakat bisa saja bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Pilihan yang ditawarkan oleh guru kepada murid terkadang masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Mungkin hal itu terjadi karena guru belum menjadi pendengar yang baik bagi muridnya. Sedangkan dalam pembelajaran, baiknya guru mengenal peserta didiknya. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk membantu guru lebih dekat dan mengenal karakteristik peserta didiknya. Bahkan lebih dari itu, guru dapat melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu kodrat anak. Menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait konsep alam dan zamannya. Pendidikan sejatinya menuntun anak cara belajar. Anak-anak di zaman modern ini tentu berbeda dengan zaman kita dahulu belajar.
Mereka kini lebih dekat dengan teknologi, bahkan tidak jarang kita melihat anak lebih lihai dibandingkan orang tuanya. Hal ini dilatar belakangi dengan kemajuan industri saat ini. Kita sebagai guru harus adaptif mengikuti perkembangan yang ada. Karena anak saat ini memang tumbuh bersama teknologi, maka dari itu proses pendidikan haruslah dinamis, agar peserta didik mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Anak Indonesia tumbuh berkembang di alam Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Yang kita tahu, Indonesia memiliki 2 musim, dan keragaman sumber daya geografis yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini membuat perbedaan memaknai hidup proses pendidikan hendaknya menyesuaikan kodrat alam sesuai di mana peserta didik tinggal dan berada. Maka dari itu guru harus mendidik anak dapat menyesuaikan pendidikan sesuai dengan sosial kultur yang ada. Misalnya dengan memelihara bahasa-bahasa daerah atau tradisi lain seperti bekerja sama dalam merayakan hari besar keagamaan. Hal ini bertujuan meningkatkan sikap toleransi dan mengenal keragaman sebagai kekayaan. Yang keempat yaitu semboyan Kyai Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak kepada murid terlibat pada semboyan beliau, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang di depan memberi contoh, yang di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Guru dan orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi dengan budi pekerti yang baik. Menurut Kyai Hajar Dewantara, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotorik. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang, yang akan membawa anak-anak pada kebijaksanaannya. Budi pekerti ini melatih kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Guru harus memberikan semangat dan dukungan, misalnya memberikan motivasi, inspirasi, dan kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir kritis. Dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya, dalam pembelajaran murid bertindak sebagai subjek dan guru sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dalam membimbing anak. Setiap anak adalah benih yang unggul, seperti ilustrasi Kyai Hajar Dewantara yang mengibaratkan guru sebagai petani dan murid sebagai benih padi, serta tuntunan sebagai cara merawat dan memelihara benih agar dapat menjadi tanaman yang baik. Dari keempat karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid, menurut pemikiran Kyai Hajar Dewantara, dapat kita lihat dan refleksikan apakah pendidikan kita sudah di jalur yang tepat. Mari kita sebagai calon pendiri profesional lebih semangat lagi dalam belajar, karena proses pendidikan harus adaptif sesuai dengan zaman yang menuntut kita untuk terus belajar agar dapat menjadi fasilitator yang terus relevan dengan murid.